Shalom, biar sukacita Tuhan memenuhi setiap kita, dimanapun kita berada hari ini. Kita mungkin berada di rumah, bekerja dari rumah, melakukan segala aktivitas dari dalam rumah. Tapi biarlah sukacita Tuhan tidak pernah pudar dari kehidupan kita. Saya ingin berbagi firman Tuhan pada hari ini bagi setiap kita supaya Anda dan saya semakin kuat di dalam Tuhan dalam situasi dan keadaan apapun. Pemazmur dalam Mazmur 34 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Di dalam terjemahan Alkitab The Message dikatakan bahwa God's angel set up a circle of protection around us while we pray. Artinya begini, bahwa malaikat Tuhan itu berkemah, bukan cuma berkemah, tapi menyiapkan sebuah lingkaran perlindungan bagi setiap daripada kita selama kita berdoa. Ada di sana dikatakan while we pray. Jadi artinya Anda dan saya tidak boleh lepas dari hadirat Tuhan dalam keadaan apapun. Sebab God's angel set up a circle of protection while we pray. Jadi penting bagi saya dan saudara untuk tetap terjaga dalam mesbah-mesbah pribadi kita. Tetap penting bagi Anda dan saya untuk punya waktu terus merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi setiap kita. Saya tidak tahu kesulitan apa yang sedang Anda hadapi saat ini, tetapi setiap orang hari-hari sedang punya pergumulan yang begitu besar. Dan saya tidak bisa memberikan jaminan apapun secara manusia, tetapi firman Tuhan memberikan jaminan kepada Anda dan saya, bahwa malaikat Tuhan akan menyiapkan lingkaran perlindungan, meluputkan saya dan saudara dari sampar, meluputkan saya dan saudara sakit penyakit, meluputkan Anda dan saya dari hal-hal yang tidak baik, bila kita tetap terjaga di dalam doa-doa kita. Bukan berarti bahwa mengikut Tuhan tidak ada persoalan. Bukan berarti mengikut Tuhan tidak ada masalah. Tetapi Tuhan mau supaya saya dan saudara selalu terkoneksi dengan Dia di dalam segala keadaan. Sebab jelas sekali ayat ini berkata, God's angel set up a circle of protection around us. Around us berarti sekeliling kita, di sekitar kita, ya, selama kita tetap berdoa. Artinya bukan berarti saudara berdoa 24 jam penuh, tidak. Tetapi pikiran kita jaga dengan pikiran Kristus. Apa yang keluar dari mulut kita harus perkataan-perkataan positif yang membangun dan memberkati. Itu adalah merupakan sikap doa yang harus kita lakukan. Sikap hati kita, apa yang di hati kita? Kalau kita menyimpan hal yang buruk, kita menyimpan hal yang pahit, kita menyimpan hal-hal yang kecewa dan belum dibereskan. Sekalipun saudara baca Alkitab setiap hari, tapi kepahitan masih jalan, amarah masih jalan, maka saya mau katakan ini perlu dilepaskan. Supaya apa? Anda dan saya mendapatkan perlindungan dari Raja yang Maha Tinggi. Itu sebabnya dibilang perlu menjaga sikap hati. Sikap hati kita melihat keadaan sekeliling kita. Apa yang kita pikirkan? Kalau kita pikirkan ketakutan, maka ketakutan akan datang. Tapi kalau kita pikirkan kemenangan yang daripada Tuhan, sekalipun ada persoalan, ada pergumulan, Tuhan akan memberikan perlindungan bagi saya dan saudara. Bagi anak-anak saudara, bagi rumah tangga saudara, bagi suami, istrimu, bagi orang tuamu, bagi seluruh keluargamu. Itu sebabnya dikatakan, while us pray. Jadi selama kita berdoa. Jadi saya mendorong dari tempat ini, mari jangan tinggalkan mesbah-mesbah pribadi saudara. Jangan tinggalkan waktu-waktu perenungan firman Tuhan bagi saya. Sebab itu penting. Kekuatan kita bukan berasal dari berita yang dari luar yang kita dengar. Kekuatan kita tidak muncul karena apa yang kita miliki, apa yang kita punya. Seperti yang kita tahu bahwa penyakit ini menyerang semua kalangan. Virus ini menyerang setiap pribadi. Tidak peduli dari orang yang paling kaya sampai mungkin orang yang paling miskin. Semua kena. Dari pemerintah, dari selebritis sampai orang biasa pun kena virus tersebut. Itu sebabnya tanpa Tuhan, Anda dan saya tidak mungkin bisa berdiri kuat dan kokoh. Kita perlu hadirat Tuhan. Kita perlu tetap terjaga di dalam doa-doa kita. Jadi berdoa bukan cuma sekitar 45 menit, bukan sekedar cuma 20 menit, tapi setelah itu Anda dan saya harus tetap menjaga hati untuk tetap berada dalam hadirat Tuhan. Jaga perkataanmu. Jaga apa yang kau kirim di dalam
teks WA saudara. Kalau saudara mengirim hal-hal yang tidak membangun, saudara menebarkan ketakutan, maka itu bukan berasal daripada Tuhan. Sekalipun kita berdoa, jaga hati kita, supaya hati kita selalu dipenuhi oleh kasih karunia Tuhan. Dan saya berdoa, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, melampaui segala akal, memenuhi setiap kehidupan orang percaya. Sekali lagi saya baca ayat ini yang sangat memberkati setiap kita. God's angel set up a circle of protection around us while we pray. So, mari, saya mengajak saya dan saudara untuk berdoa bersama-sama tentang apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Saya mengajak kita untuk syafaat. Ini bukan waktunya di mana kita berdoa bagi diri kita sendiri. Ini waktunya kita berdiri bagi bangsa ini. Kita berdoa bagi pemerintah kita. Kita berdoa bagi orang-orang yang berdiri di barisan terdepan hari-hari ini. Dan bukan cukup sampai di dalam doa saja. Tapi mari kita mulai melangkah membantu mereka dalam hal apa saja yang saya dan saudara bisa bantu. Ini waktunya iman dinyatakan, bukan cuma bicara, tapi bergerak di depan sana untuk berdiri bagi banyak orang. Gereja bukan bicara gedung, gereja bicara pribadi saya dan saudara. Dimanapun Anda berada, dimanapun saudara beribadah, mau lewat online, mau lewat streaming, lewat cell group bertemu dalam bentuk apapun, saya cuma mau dorong setiap kita, esensi daripada hadirat Tuhan itu harus ada dalam hati kita. Kita berdoa. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Engkau memberkati setiap daripada pemimpin kami, mulai dari presiden sampai kepada aparatur negara yang paling rendah di setiap daerah yang ada. Kiranya hikmat Tuhan mengelilingi mereka. Dan setiap anak-anak Tuhan yang di sekitar mereka menjadi panutan, menjadi contoh. Dan suara Tuhan boleh diperdengarkan bagi bangsa ini. Dan kami berdoa bagi setiap para dokter, tim medis yang berada di barisan depan. Biar kiranya Tuhan memberkati kesehatan mereka. Tuhan menolong mereka, meluputkan mereka dari maut, kecelakaan. Dan setiap mereka yang terkena virus ini, Tuhan, baik mereka dimanapun mereka berada, anak-anak Tuhan, siapapun mereka, kami berdoa, kesembuhan terjadi. Kami berkata Indonesia penuh damai sejahtera. Kemurahan Tuhan ada atas bangsa kami, atas setiap umat Tuhan. Dan aku berdoa, biar kiranya gerejamu boleh berdiri, menjadi contoh, menjadi berkat. Bukan sekedar berbicara, tapi mulai melangkah, melakukan sesuatu. Apa yang bisa kami buat untuk memberkati bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa malaikat Allah berjaga-jaga, malaikat Allah membuat lingkaran perlindungan selama kami berdoa. Itu sebabnya kami mau tetap dalam hadirat Tuhan di dalam keadaan apapun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja kami yang berkuasa, kami berdoa. Haleluya. Amin. Damai sejahtera Tuhan memberkati setiap daripada kita. Tetaplah terjaga dalam hadirat Tuhan. Perkuat pertahanan-pertahanan saudara, agar saudara dan saya menjadi orang yang semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.